Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. 7 amalan pahalanya setara ibadah haji. Haji secara bahasa artinya menuju Makkah untuk beribadah. Secara istilah syariat, haji maksudnya adalah pergi menuju Baitullahil Haram pada waktu tertentu dengan niat melaksanakan beberapa ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan lain sebagainya. Tahun 1441 Hijriah ini bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, pemerintah kita Indonesia telah memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji karena pandemi COVID-19. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencari solusi yang terbaik untuk amalan kita, sehingga di dalam kita beramal soleh, pahala yang akan kita dapatkan sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Di dalam beberapa hadis sahih dan juga hadis hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 7 amalan yang apabila kita kerjakan pahalanya setara dengan ibadah haji. Yang pertama, bertekad untuk haji. Apabila di antara kita atau saudara-saudari kita yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, namun ia uzur seperti sakit atau karena menunggu 1 tahun ke depan dia meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan, maka ia akan mendapatkan pahala haji. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal jihad al-hajju." Sebaik-baik jihad adalah ibadah haji. Di dalam hadis sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan udzur sakit. Di dalam lafaz lain disebutkan, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian di dalam pahala. Artinya, pahala orang yang berangkat berjihad, membela agama Allah dengan jiwa dan raga mereka serta harta bendanya, sama dengan orang yang tidak berangkat yang berada di kota Madinah karena ada uzur seperti sakit dan lain sebagainya. Apabila seseorang tidak sanggup berangkat untuk melaksanakan ibadah haji karena ada halangan seperti dibatalkannya keberangkatan menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah karena
pandemi COVID-19, maka dengan tidak diberangkatkannya dia dan telah bertekad kuat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, maka pahala tetap dicatatkan untuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia beribadah haji walaupun dia berada di tanah airnya. Kedua, berbakti kepada orang tua. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, derajatnya hadis hasan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang laki-laki dan dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat ingin ikut berjihad fi sabilillah, namun aku tidak mampu." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Hal baqiya min walidayka ahadun?" Adakah di antara salah satu orang tuamu yang masih hidup? Dia menjawab, "Ummi, ibuku, hai Rasulullah." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa'ablillaha fi birriha, fa'idha fa'alta dhalika, fa'anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَبِرُّهَا." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibumu. Apabila engkau melakukannya, maka sungguh engkau mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dan berjihad fi sabilillah. Apabila ibumu telah ridha kepadamu, maka tetaplah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat baik kepada ibumu dan kepada orang tuamu. Al-Quran mengajarkan kita, apabila kedua orang tua atau salah satu di antara mereka masih hidup, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, fala taqul lahuma uff. Maka janganlah mengatakan kepada keduanya dengan ucapan ah. Yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang baik. Yang keempat, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tuamu atau salah satu di antara mereka yang masih hidup. Dan kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Dan apabila kedua orang tua atau salah satu di antara mereka telah meninggal dunia, ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk rasa bakti kepada mereka. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua atau salah satu di antara mereka apabila telah meninggal dunia. Kedua, banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua atau salah satu di antara mereka. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Yang kelima, memuliakan teman dekat keduanya. Dan keenam, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pahala untuk mereka yang telah mendahului kita. Amalan yang ketiga
Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari riwayat Abu Daud dan juga Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menuju masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Dan apabila dia sholat duha di masjid dengan berjalan kaki atau naik kendaraan bila jaraknya jauh, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang mengerjakan ibadah umrah. Amalan yang keempat, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji ke Baitullah, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda kepada mereka, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Hendaklah kalian mengucapkan tasbih dan tahmid dan takbir setiap akhir solat sebanyak 33 kali. Kata orang-orang miskin ketika itu yang berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebahagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Abu Salih yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah berkata, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka kembali menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang punya harta, yaitu orang-orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Saudara-saudariku yang berbahagia, apabila kita selesai melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, hendaklah kita jangan pernah meninggalkan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing 33 kali, atau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, mengerjakan sholat duha di awal waktu atau sholat isyraq. Cara mengerjakannya, pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Kedua,
berdiam untuk berzikir dan melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mendengarkan majelis ta'lim dan juga hal-hal yang positif. Yang ketiga, ketika matahari setinggi tombak, sekitar 15 menit setelah matahari terbit, maka mendirikan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat duha di awal waktu atau sholat isyraq. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, derajatnya hasan. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin tammatin tammatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga matahari terbit, kemudian ia mendirikan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Saudara-saudariku yang mulia, setelah kita sholat subuh berjamaah, duduklah di masjid untuk berzikir kepada Allah atau mendengarkan majelis ta'lim bila ada di dalam masjid tersebut, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, lalu sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah duha di awal waktu atau sholat sunnah isyraq, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pahala berhaji ke Baitullah secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Amalan yang keenam, menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan tidaklah dia menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, niscaya ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani, derajatnya hadis hasan sahih. Saudara-saudariku yang mulia, sempatkanlah diri kita untuk hadir ke masjid mendengarkan majelis ilmu atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Niscaya pahala yang akan dianugerahkan kepada kita seperti orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna hajinya. Yang ketujuh, umrah di bulan Ramadan. Pahala umrah di bulan Ramadan dapat menyamai ibadah haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pernah menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Talhah bersama anaknya pergi mengerjakan ibadah haji dan meninggalkan diriku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Umma Sulaim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Wahai Ummu Sulaim, umrah di bulan Ramadan itu menyamai ibadah haji bersamaku. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih. Saudara-saudariku yang mulia, jika Allah Subhanahu wa ta'ala
mengaruniai kepada kita rezeki yang lebih, hendaklah kita sisakan sebahagiannya untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah haji bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 7 amalan yang pahalanya seperti ibadah haji ke Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, kekuatan dan keistiqomahan, serta harta yang halalan thayyibah, rezeki yang luas, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.